Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mitra keluarga yang saya hormati. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun melalui program Gerora kerjasama dengan Say Channel. Mudah-mudahan saya pribadi, umumnya kita semua diberikan keistiqomahan, lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang mengatakan bahwa yang namanya Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin. Seperti dalam surat Al-Baqarah, masih dalam ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, itu Alkitab, itu Al-Qur'an. La raiba fi, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, dan merupakan petunjuk bagi bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan kalau kita perhatikan dalam ayat lain, ayat Allah mengatakan hudal linnas. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia. Tentunya kalau kita pahami, apalagi kalau kita ibaratkan dengan bulan yang kita laksanakan sekarang, itu bulan Ramadan, tentunya semangat untuk membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Jika kita misalkan dalam bulan Ramadan kita baca Quran hanya sesampainya saja. Biasanya kalau di kampung itu hanya membaca Al-Quran setelah maghrib. Tapi karena banyak gangguannya, mungkin sekarang membaca Al-Quran itu hanya seketemunya saja waktunya. Tapi kenyataannya kan kita banyak tidak membaca Al-Quran daripada baca Al-Quran. Tapi Alhamdulillah, dengan Allah menyempatkan atau menyediakan waktu di bulan Ramadan, maka tentunya kesempatan bagi kita untuk membaca Al-Quran lebih luas lagi. Bahkan kalau kita perhatikan ayat-ayat atau keterangan yang mengatakan pahala dari membaca Al-Quran itu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan pahala Al-Quran itu membaca Al-Quran bukan pahala secara per surat. Jadi kalau kita baca satu hari misalkan 1 juz, itu bukan pahalanya 1 juz. Tapi bukan juga pahala membaca Al-Quran itu 1 surat. Tapi ternyata Rasulullah SAW menerangkan bahwa pahala membaca Al-Quran itu harfan biharfin. Itu huruf demi huruf. Man qala alif lam mim, maka kita mendapatkan pahala itu dari alifnya, dari lamnya, dari mimnya. Jadi kalau kita membaca alif lam mim sudah 3 pahala yang kita dapatkan. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim kurang lebih ada 19 huruf yang kita baca. Namun tentunya kalau kita perhatikan dengan kenyataan, atau kalau kita sambungkan dengan yang tadi di mukadimah saya bacakan, bahwa Al-Quran itu merupakan hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi semua manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya itu akan menjadi petunjuk kalau apa yang kita baca itu dipahami. Jadi artinya kalaupun kita punya target 1 bulan itu misalkan tamat 30 juz, tapi biasanya di kita hanya membaca seperti biasa, tanpa mengartikan, tanpa menerangkan atau mengambil hikmah dari apa yang kita baca. Mitra keluarga yang saya hormati, kalau kita perhatikan atau kalau kita bikin contoh dalam sebuah hal, misalkan kita membeli suatu barang, biasanya kan ada petunjuknya. Kalau kita membeli sebuah benda elektronik, maka tentunya di barang elektronik itu ada. Saya yakin buku petunjuk itu akan kita pakai. Kalau kita ternyata mendapatkan suatu barang tersebut beda dengan kategori buku petunjuknya, maka kita tidak yakin bahwa buku petunjuk itu akan kita baca. Dan tentunya buku petunjuk itu akan kita baca kalau kita paham. Kalau kita tidak pahami, jangankan akan memberikan petunjuk bagi kita untuk mempraktekkan alat tersebut, tapi ternyata
Kalaulah seandainya buku petunjuk itu tidak kita pahami, maka tentunya kita tidak akan mengerti. Mitra keluarga yang saya hormati, kalau kita misalkan pergi ke jalan raya, maka tentunya apa yang kita temukan di jalan raya itu akan menjadikan petunjuk. Kita lihat misalkan di sebuah persimpangan, ada lampu 3 warna, ada merah, ada kuning, ada hijau. Maka tentunya dibuatnya lampu itu di sana untuk menjadikan petunjuk bagi kita. Ketika lampu hijau itu harus bagaimana, ketika lampu kuning harus bagaimana, ketika lampu merah itu harus bagaimana. Tapi ketika kita tidak paham apa yang dimaksudkan dengan lampu tersebut, maka mungkin terjadi kecelakaan. Lampu hijau yang harusnya maju, ini malah berhenti. Lampu kuning yang harusnya siap-siap untuk maju, ini malah berhenti. Maka tentunya itu akan terjadi kecelakaan bila mana walaupun aturan itu ada, tapi kita tidak paham. Maka tentunya apalagi perlakuan kita terhadap Al-Quran yang merupakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudal linnas lil muttaqin, itu akan menjadi petunjuk bagi kita, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita yakin yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Kita yakin yang membuat Al-Quran itu adalah Allah. Maka tentunya jangankan kita kepada hal yang lain, jangankan kepada kita hal yang lain, tentunya kepada Al-Quran itu kita harus yakin bahwa Allah itu menciptakan manusia tidak hanya disimpan di dunia saja, tapi Allah menyediakan alat petunjuknya, yaitu Al-Quran. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, tentunya bukan hanya membaca saja. Walaupun tadi dinyatakan membaca saja itu merupakan ganjarannya berlipat ganda, apalagi di bulan Ramadan. Maka tentunya kalau kita menjadikan beberapa contoh tadi, bahwa buku petunjuk itu akan kita jadikan, akan jadi petunjuk bagi kita kalau kita paham dari apa yang ada dalam buku tersebut. Maka tentunya saya mengajak kepada semuanya, kalaulah kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, maka tidak cukup membaca Al-Quran itu hanya dengan membaca biasa. Tidak cukup kita hanya membaca tiap hari, targetnya 1 hari 1 juz jika di bulan Ramadan. Tapi ternyata kita harus mencoba yang lain, yaitu dengan mempelajari terjemahnya. Apalagi kalau kita mampu untuk mempelajari maksud dan tujuan dari apa yang kita baca. Mitra keluarga yang saya hormati, maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Tentunya ini menjadikan motivasi bagi kita semua, bahwa yang mengajarkan Quran hanya dengan sebatas kita membaca saja, tapi mengajarkan Al-Quran itu tentunya dengan makna, dengan arti dan maksud dan tujuan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Mitra keluarga yang saya hormati, maka tentunya dengan keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, maka jadi motivasi bagi kita bahwa walaupun banyak keterangan, banyak hadis yang menerangkan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Bahkan digambarkan oleh Rasul, orang mukmin yang membaca Al-Quran itu bagi orang mukmin yang membaca Al-Quran serta mengamalkannya itu seperti buah yang harum dan manis rasanya. Tapi jikalau ada orang mukmin yang hanya membaca saja tanpa mengamalkan, maka itu seperti buah yang tidak harum tapi manis rasanya. Dan orang-orang yang fazir di luar orang muslim yang mampu membaca dan mampu menerjemahkannya, mengamalkannya, maka itu seperti buah yang at-tamar, buah yang tidak wangi, buah yang manis rasanya. Apalagi kalau ada orang di luar mukmin yang tidak baca, tidak mengamal Al-Quran, maka tentulah itu seperti perumpamaan buah yang tidak wangi dan rasanya pahit sekali. Maka tentulah bagi kita tidak hanya cukup untuk membaca saja seperti tadi, tidak wangi tapi rasanya manis. Maka kalau kita ini gambarkan oleh Rasulullah SAW seperti tadi, buah yang rasanya manis apalagi harum tercium oleh orang lain, maka tidak hanya cukup kita hanya dengan membacanya saja, kita tingkatkan kepada tingkat selanjutnya, yaitu dengan cara menerjemahkannya. Apalagi kalau kita di suatu saat kita bisa memahami apa maksud dan tujuan dari apa yang ada dalam Al-Quran.
Mudah-mudahan mitra keluarga semuanya bisa meningkatkan kembali cara bacanya. Walaupun di bulan Ramadan kita hanya baca saja, baca saja, tapi mudah-mudahan di bulan ini kita tingkatkan sedikit demi sedikit kita membaca dengan terjemahnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadikan tambahan keimanan, menjadikan tambahan ketakwaan, sehingga kita mendapatkan gelar yang tentunya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita niatkan pada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Qur'an hanya iman karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tujuannya adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang banyak Al-Qur'an atau bagus membaca Al-Qur'an, tapi karena tujuannya beda, maka dalam sebuah hadis Rasul mengatakan termasuk orang-orang yang celaka jikalau dia membaca Al-Qur'an tapi niatnya hanya ingin dipuji orang. Maka tentulah bagi kita semua, tentunya kita ingin melaksanakan membaca Al-Quran sesuai dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita selamanya mendapatkan keteguhan iman Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam mengamalkan apa yang kita baca dalam Al-Quran. Tentunya sekali lagi tidak cukup hanya membaca Arabnya saja, tapi mudah-mudahan kita bisa meningkatkan bacaan kita dengan membaca terjemahnya, apalagi memahami melalui tafsir-tafsir, sehingga kita tahu tujuan dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.